Hari ini kita akan bahas terkait dengan seleksi ASN P3K Guru tahun 2024. Yang mana tanggal 19 Agustus 2024, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, sudah rilis keputusan Menteri Pan RB nomor 348 ya Pak Ses, betul, tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Betul. Misalkan kami memberikan rekomendasi ke Menpan sejumlah 601.174 formasi guru ASN P3K. Namun dari Pemda total pengusulan formasi hanya di sekitar 296.102 orang, kurang dari 50%. Nah, di tahun 2024 ini kami juga beberapa kali melakukan koordinasi bersama-sama dengan Kemenpan RB, dengan BKN, melaksanakan advokasi ke Pemda untuk Pemda bisa betul-betul mengusulkan sesuai dengan kebutuhan formasi yang ada. Tetapi dari formasi ASN P3K sebanyak 419.146 formasi yang kita rekomendasikan ke Kemenpan RB, kita sudah lakukan beberapa kali rakor, Bu Dijen, itu belum mencapai optimal sebagaimana yang kita harapkan. Jadi dari Pemda total saat ini kita dapatkan data kurang lebih hanya sekitar 175.627 orang usul formasi. Jadi sekitar baru 41% dari formasi yang kita coba rekomendasikan ke Kemenpan RB. Nah, tentunya ini menjadi permasalahan guru non ASN yang memang pasti belum tuntas pada tahun ini dengan berbagai kriteria tadi yang kita sampaikan di depan. Yang berikutnya, kemudian tantangan yang berikutnya dari sisi linearitas bidang studi dari guru atau bidang mapelnya. Hal ini keterkaitan dengan kondisi di mana guru saat ini aktif mengajar, masih banyak yang belum linear, Bu. Serumpun dengan bidang studi yang dibuka pada seleksi ASN P3K yang saat ini yang diusulkan oleh Pemda. Misalkan contoh formasi ASN P3K bagi guru PAUD di sekolah negeri itu sangat kecil daerah-daerah yang mengusulkan formasi. Padahal jumlah guru PAUD dan lulusan pendidikan PAUD cukup besar. Nah, hal ini juga berlaku untuk guru mata pelajaran yang spesifik lainnya. Contoh seperti bahasa Jepang, bahasa Arab, dan ada beberapa bidang yang lainnya. Nah, kami tengah mengupayakan regulasi agar ketentuan terkait dengan linearitas ini bisa terus lebih luas mencakup bidang atau mapelnya, memetakan rumpun bidang studi yang ada, Bu Dijen. Sehingga guru-guru dengan pendidikan rumpun tertentu dapat mengajar bidang studi rumpun tertentu atau satu rumpun. Sebagai contoh, kita sudah lakukan untuk guru PAUD. Mereka bisa saat ini mendaftar ke ASN P3K untuk guru kelas SD tapi di kelas jadi bisa rendah. Ya, guru PAUD sekarang udah linear untuk SD tapi di kelas rendah. Itu salah contoh yang kita coba carikan solusinya kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ses nih. Kita lanjut ya. Siap. Kebetulan kemarin ada yang bertanya saya lewat WA dan ada juga yang saya lihat di kolom komentar. Pertanyaannya adalah bagaimana bagi P1 yang sudah tidak bekerja lagi atau sudah tidak mengajar di sekolah satuan pendidikan yang semula pada saat guru tersebut mendaftar dan sudah diberhentikan karena alasan tertentu. Nah, bagaimana dengan surat izin yayasan ya? Jadi Bapak Ibu semuanya di diktum tersebut, di diktum ke-6 tertulis ya, kepala instansi yang dimaksud di sini adalah instansi garing lembaga garing yayasan. Betul. Nah, ini dimaksudkan untuk mengantisipasi bagi guru yang sudah tidak bekerja di sekolah atau sudah berhenti bekerja karena alasan tertentu. Izinnya bisa dari instansi, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu juga bisa melaporkan status P1-nya dan nanti insya Allah dari dinas akan memberikan izin jika sudah tidak punya satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu jika P1 aktif di sekolah negeri maka bisa daftar tanpa dokumen izin. Jadi kalau P1-nya ya ingat ya, P1 dan sekarang masih aktif mengajar di sekolah negeri tidak perlu izin. Kemudian bagi yang masih aktif pada sekolah swasta statusnya P1 maka bisa daftar dengan ketentuan wajib unggah izin dari yayasan. Yang ketiga,
bagi P1 yang tidak aktif dimanapun karena telah berhenti bekerja sebagai guru karena alasan berbagai macam, maka dapat mendaftar. Masih dianggap P1-nya masih diakui, tetapi wajib unggah surat izin dari Dinas Pendidikan sesuai dengan lokasi formasinya, gitu ya, itu jawabannya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir terkait dengan, oh saya sudah nggak bekerja nih Bu, udah di PHK, saya gimana dong izinnya, nggak punya lagi yayasan, gitu, jangan khawatir. Nah ini salah satu salah satu solusi yang mungkin ada informasi bahwa dengan penempatan guru SMP 3 di sekolah negeri, terus ada guru honor di sana yang dikeluarkan. Nah itu berarti masih punya kesempatan saat itu bisa daftar. Iya, jadi ini kita masih banyak pertanyaan Pak Jije, Pak Ses, kita jawabnya dengan cepat ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Arianing Tia Ayu ya. Pertanyaannya, semoga kami guru swasta juga berkesempatan untuk tes, khususnya yang sudah PPG. Jadi Bapak Ibu, untuk seleksi P3K JF Guru tahun 2024 ini tidak membuka untuk pelamar dari sekolah swasta, kecuali bagi pelamar prioritas yang berasal dari sekolah swasta namun dipersyaratkan memiliki surat izin yayasan. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Lalu ada juga yang bertanya langsung WA saya juga nih Pak, saya selain yang tadi saya sebut. Terkait dengan Kepmen ini tertulis hanya dapat melamar di tempat instansi saat hanya dapat melamar di tempat kerja saat mendaftar. Jika P3K guru, apa berarti hanya bisa mendaftar di sekolah negeri atau tempat bekerja? Jadi ini Bapak Ibu, karena WA-nya ke saya langsung jawab. Instansi pemerintah yang dimaksud di sini adalah Pemdanya. Jadi guru non ASN DKI melamarnya di DKI. Guru dari Solo melamarnya di Solo, Karanganyar melamar di Karanganyar. Nah untuk guru formasi dinas pendidikan seperti jadi yang ininya sebenarnya nggak berubah dari tahun sebelumnya. Jadi melamarnya tuh di instansi tempat dia berada. Kalau guru SD SMP di kabupaten kota, SMA SMK SLB di provinsi. Betul. Dan tidak bisa melamar di provinsi lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Boleh saya bantu Bu Dijen? Ini banyak pertanyaan ini Bu Dijen. Lanjut pertanyaan yang berikutnya ini banyak banget. Dari Nini_NGR 04. Ini pertanyaannya Bu Dijen. Bertanya Bu, Pak, bagaimana nasib retaker gelombang 1 2023 di pembukaan P3K ini Bu? Apakah bisa ikut P3K Bu? Ya. Nah, Bapak Ibu Dijen. Ya, selama sudah lulus dan mendapatkan sertifikat pendidik ya dapat mendaftar. Mau retaker berapapun, yang penting syaratnya adalah punya sertif. Nah, yang ke pertanyaan berikutnya dari Pak Rike Antoni dan Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan nih. Pak Ses dan Bu Dirjen, kapan dibuka? Kapan Pak Ses? Ini tentunya kita menunggu jadwal dari BKN yang memang punya kewenangan untuk mengeluarkan jadwal untuk seleksi. Ya, jadi Bapak Ibu memantau terus ya laman BKN atau Kemenpan RB terkait dengan kapan dibuka. Tapi tentu karena sekarang sudah ada Kemenpannya tidak lama lagi ya. Betul. Ini ada pertanyaan yang lebih serem nih dari malaikat gemoy. Pertanyaannya Bu, kenapa info P3K tahunnya tidak bersamaan dengan info CPNS? Baik, karena regulasi dan penetapan formasi seleksi CPNS telah selesai terlebih dahulu sehingga tidak perlu menunggu pelaksanaan P3K. Mana yang lebih dulu gitu ya Pak Ses ya. Ada lagi pertanyaan dari Edi Sutikno, Pak Edi, semoga sehat selalu. Untuk pengangkatan P3K tahun 2024 berkenaan dengan Kepmenpan RB nomor 348 diambil peringkat terbaik. Maksudnya gimana sih ini? Sedangkan untuk pengadaan tahun lalu tidak ada PG, gimana maksudnya? Jadi seperti yang disampaikan di awal Bu Dijen bahwa ada beberapa kriteria untuk pelamar. Nah, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik perankingan. Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, pelamar prioritas dulu rankingannya. Yang kedua, guru XTHK 2. Yang ketiga, guru non ASN yang terdaftar dari database BKN dan aktif mengajar pada instansi pemerintah. Nah, yang keempat, guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Yang berikutnya adalah baru yang ke lulusan PPG, prajabatan atau PPG yang calon guru. Urut-urutannya. Terima kasih Pak Ses sudah membantu saya menjawab dengan bagus sekali.
Apresiasi saya berikan kepada apresiasi diberikan kepada kami, dan beliau mengatakan dari Zania Mat, seandainya buka tanpa prioritas lebih adil. Yeah. Gimana nih Pak Ses? Baik Bapak Ibu Guru, perlu dipahami bahwa pelamar prioritas merupakan pelamar yang telah memenuhi atau lulus passing grade di tahun 2021 Bu Dirjen, yang belum mendapatkan formasi dengan pertimbangan tentunya keterbatasan formasi yang diusulkan oleh Pemda. Nah, di tahun sebelum tahun 2024 tentunya, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ses. Ini ada pertanyaan lagi, kita berkejaran dengan waktu, pertanyaan masih banyak. Dari Nurasiah, Ibu Nurasiah 246, selamat sore Bu. Apakah tahun ini bisa lintas daerah Bu untuk P3K? Jadi seperti yang tadi saya jawab ya. Jadi seleksi ASN P3K terlaksana berdasarkan usulan formasi dari instansi daerah. Instansi tersebut sedang berupaya memenuhi kebutuhan kekurangan ASN di daerahnya sendiri. Jadi belum bisa melamar instansi daerah. Ya nanti mungkin di masa yang akan datang, ketika sudah tuntas semua ini, baru kita bisa guru-guru bisa melamar. Dari seleksi lulusan PPG Prajabatan, boleh memilih preferensinya di mana. Jadi sekarang kan PPG Prajabatan itu ada preferensi tempat memilih, misalnya dari Solo, dia pengen di Sulawesi Utara juga boleh, tapi pada saat ngelamar dia sudah menyebutkan preferensi pilihannya kemana. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Rabiah Halawadiah, Ibu Rabiah. Selamat sore Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rabiah Al-Adawiyah, honorer dari tahun 2022. Status P tahun 2023. Tidak masuk dalam database BKN. Hanya masuk P4 untuk tes P3K tahun 2024. Kenapa harus ikut tes lagi Bu? Gimana Pak? Jadi ini Ibu Guru, Bu Rabiah. Seluruh peserta yang belum lulus passing grade di tahun 2021 itu tetap perlu melakukan tes seleksi kembali. Karena pada dasarnya ketika tidak menjadi pemenang berarti tidak lulus, sehingga tes kembali di periode berikutnya. Sepertinya ini umum ya, di seleksi apapun seperti sama, itu ya. Semuanya sama. Jadi semangat ya Bu Rabiah. Tetap semangat Ibu. Saya yakin kalau Ibu pernah lulus ya, pernah mengikuti tes, tapi akan lebih mudah untuk mengikuti tes berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rere Tias, Bu Nunu untuk P3K yang tahun lalu sudah daftar di akun. Apakah di tahun 2024 buat akun baru lagi atau tidak? Buat lagi nggak Pak? Ini dari Ibu Tias. Seleksi SMP3K terlaksana pada tahun tertentu, sehingga diperlukan proses pendaftaran atau pembukaan akun baru di tiap tahunnya. Ini kan prosesnya berbeda tahun untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tadi aktif dan sebagainya. Masih aktif, masih ada, masih jadi guru, belum berhenti jadi guru. Ini ada pertanyaan lagi dari Helisa_HS. Kapan P3K buka? Apakah P1 swasta memilih formasi atau sudah terkunci penempatannya? Baik, seperti yang sampaikan di depan terkait dengan kapan dibukanya seleksi P3K untuk misalnya. Ini kita menunggu jadwal dulu Bu Dirjen, Pak Guru dari BKN. Dalam waktu dekat tentunya akan dikeluarkan. Untuk pelamar prioritas swasta telah dipetakan formasinya oleh pemerintah daerah. Namun tentunya harus melengkapi surat izin mendaftar dari ketua yayasan. Seperti yang tadi ya. Yang jadi, awal sudah kita sampaikan. P1 swasta tetap ada syarat yang tadi di atas kita sudah sampaikan, nanti diputar kembali. Ini ada pertanyaan dari Idea Prakoso, Pak Idea Prakoso, izin Bu bertanya, guru Dapodik Negeri tahun 2023, jalan 4 semester, apa bisa daftar P3K? Bisa mendaftar. Bisa ya? Aktif mengajar paling sedikit 2 tahun. Berapa sih 2 tahun? 2 tahun atau 4 semester Bu Dirjen, berturut-turut atau terus menerus. Berarti minimal terdaftar di Dapodik di Oktober tahun 2022. Jadi Pak, kalau Oktober 2022 itu TMT-nya itu sudah aktif mengajar 4 semester berturut-turut. Jadi Bapak bisa ya, semangat Pak, saya yakin Bapak bisa. Ini ada pertanyaan dari Samhidayat_izin. Pertanyaannya, apakah formasi guru bahasa daerah, bahasa asing, dan mapel kejuruan dibuka tahun ini? Gimana, baik, formasi mata pelajaran bahasa daerah seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali, dan bahasa asing seperti bahasa Prancis, Jerman, dan lainnya terbuka. Sepanjang formasi tersebut diusulkan oleh instansi daerahnya. Jadi tahun ini sudah ada ya? Sudah ada bahasa daerah. Jadi kalau daerahnya itu mengusulkan, ya sekarang ini sudah ada Jawa, bahasa Jawa,
bahasa masih Madura. Sunda, Madura, Bali ya. Betul, betul, betul. Baik itu Pak, Bu jawabannya ya. Silahkan kalau instansi daerahnya belum mendaftar didorong untuk membuka formasi jika ada kebutuhan untuk guru mapel bahasa daerah di daerahnya masing-masing. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana nasib guru yang tidak terdaftar di PKN tapi terdaftar di Dapodik? Jadi sesuai dengan Kepmenpan RP 348 tentu dapat mendaftar karena tadi kita sudah sampaikan ya. Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat dia mengajar saat ini bisa mendaftar. Jadi jangan khawatir meskipun tidak ada di database PKN. Betul, betul. Selanjutnya ada cewek Madura nih Pak yang nanya. Real. Saya honorer negeri 12 tahun lulusan PPG, apakah ada afirmasi nilai Bu? Ada nggak Pak? Afirmasi diberikan pada nilai seleksi kompetensi teknis tentunya Bu Dian. Jadi semua PPG Semua, ya? iya, betul, semua yang betul. punya serdik dapat afirmasi kompetensi teknis. Ya, jadi Bapak Ibu bersyukur yang sudah punya sertifikat pendidik. Tapi tentunya diperhatikan Bu Dian, linearitasnya juga informasi, betul ya. diperhatikan. Baik, saya melanjutkan untuk pertanyaan dari Dila Mayang. Pertanyaannya honor 3 tahun tapi belum terdaftar di PKN. Apakah bisa daftar P3K? Selama ini Dila Mayang itu Bapak atau Ibu ya? Selama Bapak atau Ibu merupakan guru honor di sekolah negeri, terdaftar di Dapodik, Kemendikbudristek dan aktif mengajar 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftarnya bisa berikan untuk ini kan. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk semua pertanyaannya. Saya ini ada aneh nih sama Bapak Ibu. Banyak sekali yang bertanya terkait dengan PPG Prajabatan atau calon guru. Padahal tadi di atas sudah dijelaskan ya bahwa lulusan PPG Prajabatan itu masuk kategori yang bisa melamar P3K dan formasinya itu adalah mengganti guru pensiun. Berbeda dengan formasi yang redistribusi untuk guru-guru non ASN. Jadi betul. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kuliah yang benar, adik-adik ini setelah lulus nanti pada saatnya bisa mengikuti seleksi P3K dan sertifikat pendidik yang dimiliki itu bisa mendapatkan afirmasi. Iya. Jadi kenapa ada tagar Prevo PPG Prajab, Save PPG Prajab. Lah Anda ini prioritas gitu ya. Bapak Ibu kawal PPG yang dikawal yang apa? Itu bukannya program prioritas kita, yang pasti harus kita kawal Bapak Ibu. Nah, karena banyaknya pertanyaan boleh nanti kita agendakan khusus untuk PPG Prajabatan untuk live ngopi IG berikutnya. Baik, jadi sekali lagi PPG Prajabatan itu mendapatkan keistimewaan bahwa kepemilikan sertifikat PPG Prajabatan meskipun adik-adik ini baru lulus kuliah berkesempatan untuk mengikuti seleksi P3K dan mendapatkan afirmasi loh untuk serdiknya gitu ya. Jadi nggak perlu lagi khawatir. Yang penting adalah menyelesaikan kuliahnya dengan baik-baik dan berdoa. Hati yang baik itu akan membantu dalam semua capaian Bapak Ibu semuanya. Betul. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan Pak Ses, terima kasih ya sudah menemani saya dan terima kasih juga untuk pertanyaannya. Meskipun masih banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kami kurasi kembali. Ini terima kasih kepada Bapak Ibu Guru 3.900, Bapak Ibu Guru yang masih setia menemani saya di live ngopi sore hari ini. Dan ada pertanyaan yang banyak tentang PPG Prajabatan. Dan sebenarnya jika adik-adik lulusan PPG Prajabatan atau yang sekarang sudah menjelang lulus, dan menyimak dengan baik itu bisa melihat sih kategori lulusan PPG Prajabatan yang tidak ada di Dapodik, yang masuk kategori terdata di lulusan PPG itu berkesempatan mengikuti seleksi. Jadi sudah mendapat kesempatan untuk kuliah dengan beasiswa, gunakan kesempatan ini untuk ikut seleksi. Ya, Anda sudah menjadi prioritas di kami dan seperti yang selalu saya sampaikan, lulusan PPG Prajabatan itu yang akan mengganti guru-guru pensiun. Ke depan. Ya, betul. Ke depan ya, tergantung dan kami sudah memetakan ya, mengkoordinasikan ini dengan KL-KL yang terkait. Betul. Nah, Bapak Ibu, saya sudah berkunjung ke beberapa daerah, termasuk yang terakhir ini ke Provinsi Lampung. Ya. Dan saya selalu berkesempatan untuk berdialog dengan guru penggerak yang diangkat jadi kepala sekolah, guru penggerak yang sudah diangkat
menjadi pengawas, guru penggerak yang sudah menjadi ASN P3K, lulusan PPG Prajabatan yang sudah menjadi ASN P3K, yang guru-guru yang sudah mengabdi lama di sekolah, guru penggerak saja yang penuh dedikasi mengajar di sekolahnya. Kisah-kisah itu selalu membuat saya terharu dan bangga betapa luar biasa semangat dari Bapak Ibu guru seluruh Indonesia untuk terus bergerak, berinovasi dan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu jadilah guru yang selalu dirindukan murid dan selalu belajar untuk meningkatkan kompetensi. Karena Bapak Ibu guru semua adalah agen transformasi pendidikan di Indonesia yang menggerakkan ekosistem pembelajaran untuk mendorong terwujudnya Merdeka Belajar. Oh ya. Bapak Ibu bekerja dengan baik, kami di sini terus berupaya memperjuangkan pencapaian visi kami, menjadikan profesi guru bermartabat, mulia, dan membanggakan. Dan sejahtera Budian tentunya. Tentu untuk bisa bermartabat, mulia, dan membanggakan, salah satunya adalah sejahtera. Yaitu satu, melalui ASN P3K, yang kedua, melakukan akselerasi PPG guru tertentu dan mengganti guru-guru pensiun hanya dengan lulusan PPG Prajabatan. Tidak ada lagi guru-guru masuk di satuan pendidikan bukan lulusan PPG Prajabatan. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara Pak Ses. Yes, Bu Dirjen. Mari kita tutup IG kita, live IG ini dengan pantun. Ya. Tolong Pak Ses dan semuanya mengucapkan cakep dan juga diperlihatkan yang masih setia memantengin live IG kita sore hari ini. Amnesti Kopi, lambaikan tangan. Mantap. Bapak Ibu Kepala boleh berlambai tangan. Tim sukses kita untuk live IG kita boleh disampaikan lambaikan tangannya. Nah, saya tutup dengan pantun. Ada gajah berlari cepat. Cakep. Burung murai batu nyaring bersuara. Cakep. Bapak Ibu guru, ayo semangat. Cakep. Semoga lulus seleksi ASN P3K. Cakep. Bapak Ibu, terima kasih yang masih setia mendampingi saya. Sampai bertemu di sesi ngopi bareng berikutnya. Semoga Bapak Ibu semangat terus, tanpa kena lelah dan jangan patah semangat. Jangan lupa berdoa dan berpikir positif. Karena itu yang akan membantu Bapak Ibu mencapai semua cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Rahayu.